prinsip monoterapi dulu gitu ya, diusahakan obat yang diberikan itu satu macam antipsikotik. Namun apabila kita sudah memberikan antipsikotik satu macam antipsikotik dengan dosis yang optimal, gejala belum tertangani dengan baik, kita bisa mempertimbangkan pemberian antipsikotik tambahan. Jadi double atau polifarmasi bisa, itu masih memungkinkan gitu ya. Jadi tergantung gejala klinisnya juga. Cuman prinsipnya di awal tadi kita pegang start Logos Law dan monoterapi. Kemudian hal lain juga yang kita perlu sampaikan ke keluarga untuk edukasi. Jadi obat antipsikotik ini tidak seperti obat sakit kepala yang maksudnya diminum saat itu dan mungkin beberapa saat kemudian akan membuat sakit kepalanya hilang dan obatnya akan dihentikan kalau sakit kepalanya sudah hilang. Nah, kalau pemberian psikofarmaka tidak seperti itu. Biasanya obat-obat ini butuh waktu untuk bekerja dan menunjukkan efek yang kita harapkan, gitu ya. Biasanya tergantung obatnya juga, tapi rata-rata obat itu bekerja 1-2 minggu baru menunjukkan efek terapeutik yang kita harapkan. Kecuali memang untuk beberapa efek seperti efek sedasi itu mungkin bisa langsung terasa begitu diminum, pasiennya mengalami ngantuk. Nah, itu bisa. Tapi kalau untuk menghilangkan gejala psikotik atau mengendalikan gejala psikotik biasanya butuh waktu. Dan maka dari itu juga antipsikotik perlu diberikan berkesinambungan, tidak hanya sekali-kali atau diminum sewaktu-waktu kalau gejalanya ada. Tidak seperti itu, karena kalau misalnya diminum hanya sewaktu-waktu ketika gejalanya ada, itu obatnya juga tidak akan bekerja dengan baik, tidak akan efektif mengatasi gejala psikotik. Tapi pemberian psikofarmaka memang perlu diberikan secara berkesinambungan. Jadi biasanya kita minta pasien untuk minum obat secara rutin sesuai dengan dosis yang kita berikan, gitu ya. Nah, nanti dilihat ya, tolong dilihat lagi untuk dosis yang lebih. Nah, di sini kita lihat dosis haloperidol. Nah, untuk haloperidol memang kita mempunyai beberapa sediaan ya. Ada yang injeksi short acting untuk gaduh gelisah, kondisi emergensi, ada juga yang oral, ada juga yang sirup, dan ada juga yang injeksi long acting. Jadi untuk pemberiannya cukup diberikan sebulan sekali seperti suntik KB, tapi efeknya bisa sebulan. Ini kita bisa pertimbangkan untuk pasien-pasien yang non-compliant atau pasien-pasien yang tidak patuh pengobatan. Seperti itu ya. Nah, ini kita lihat dosis untuk risperidone, kemudian dosis olanzapine, dosis aripiprazol. Nanti coba kalian pelajari lagi ya. Slide ini bisa membantu kita untuk memilih obat yang tepat untuk pasien kita sesuai dengan kondisi klinisnya. Di sini kita lihat dalam kondisi emergensi di mana pasiennya gaduh gelisah, kita bisa memberikan obat melalui injeksi. Di psikiatri biasanya pemberian injeksi intramuskuler, jadi jarang kita berikan secara intravena karena kita memang menghindari terjadinya efek samping yang cukup fatal. Nah, obat-obat apa saja yang kita bisa gunakan dalam kondisi emergensi yang memang tersedia dalam bentuk injeksi? Yang pertama di sini adalah injeksi D2 atau injeksi dopamin antagonis atau kita bilang antipsikotik tipikal yang kita miliki sediaannya yaitu haloperidol injeksi yang short acting. Kemudian kalau kondisi pasiennya sangat gaduh gelisah, maka injeksi haloperidol tersebut bisa juga digabung dengan injeksi benzodiazepin. Yang biasa kita pakai injeksi benzodiazepinnya yaitu injeksi diazepam. Nah, itu kalau kondisinya sangat gaduh gelisah bisa pemberian
diazepam injeksi dan haloperidol injeksi bisa digabung. Jadi langsung diberikan dua-duanya. Biasanya di kanan dan di kiri gitu ya, tapi nggak dioplos ya, tapi satu-satu gitu di kanan dan di kiri. Nah, tapi saat ini juga kebetulan kita sudah memiliki obat injeksi short acting dari golongan atipikal. Yang ada adalah olanzapine injeksi. Jadi kita bisa pilih mau diberikan injeksi yang tipikal atau haloperidol injeksi, atau kita bisa berikan olanzapine injeksi. Ini kita pertimbangkan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ketersediaan obat yang ada di tempat kita, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya pasiennya sudah tertangani gaduh gelisahnya, atau memang pasiennya datang tapi tidak dalam kondisi yang gaduh gelisah, tapi kita jelas menemukan ada gejala psikotik. Nah, untuk kondisi demikian, first line treatmentnya adalah ini. First line treatmentnya adalah SDA atau serotonin dopamin antagonis atau antipsikotik yang atipikal. Alasannya tadi sebenarnya sudah kita bahas ya, bahwa antipsikotik atipikal ini dipilih sebagai first line treatment dengan beberapa alasan. Yang pertama, untuk efek samping tertentu itu lebih minimal. Kemudian juga efektivitas untuk mengatasi baik gejala positif dan gejala negatif itu lebih baik dibandingkan dengan yang tipikal. Kalau tipikal kan memang dia sangat baik untuk yang gejala positif, tapi dia kurang untuk mengatasi gejala yang negatif. Nah, itu jadi beberapa alasan yang membuat kenapa saat ini first line treatmentnya adalah antipsikotik atipikal. Nah, kemudian untuk second line treatment artinya ketika ada kondisi klinis tertentu, kondisi medis tertentu pada pasiennya yang membuat kita terhalang dari memberikan antipsikotik atipikal, kita bisa pikirkan pemberian obat di second line treatment gitu ya, atau mungkin kita tahu bahwa antipsikotik pilihan pertama atau first line treatment adalah atipikal, tapi di tempat kita tidak tersedia, ya tidak apa-apa, kita pilih yang second line-nya. Nah, yang termasuk second line itu yang D2, antipsikotik D2 atau dopamin antagonis antipsikotik gitu ya, atau antipsikotik yang tipikal. Itu dia berada di second line treatment, jadi bukan pilihan pertama ya, atau clozapine. Tapi clozapine biasanya diberikan pada pasien-pasien yang treatment resisten, jadi udah diberikan antipsikotik atipikal yang selain clozapine, atau sudah dicoba dengan pemberian antipsikotik yang tipikal tapi masih belum membaik, artinya dia resisten, boleh diberikan clozapine. Apabila kondisinya juga masih belum tertangani dengan baik, kita bisa pilih obat yang third line treatment. Yang third line treatment itu adalah polifarmasi, jadi menggabungkan beberapa antipsikotik gitu ya. Kalau misalnya pasiennya masih gejalanya berat dan masih tidak tertangani dengan pemberian antipsikotik tipikal maupun atipikal dengan dosis optimal, kita bisa pertimbangkan untuk pemberian polifarmasi atau yang third line treatment ini. Nah, dalam kondisi yang non-compliant, karena kita ketahui bahwa pemberian antipsikotik pada pasien-pasien yang gangguan jiwa berat, contohnya pada skizofrenia kan tidak cukup memakan waktu sebulan 2 bulan, tapi bisa memakan waktu tahunan. Ketika pasiennya merasa bosan, sehingga dia tidak rutin minum obat, akhirnya efektivitas dari obat yang diminumnya jadi kurang baik, kita bisa pertimbangkan pemberian obatnya dengan injeksi yang long acting gitu ya, atau kita bilangnya depo. Jadi seperti tadi ya sudah saya sampaikan, seperti KB disuntik sekali, dia efeknya untuk 1 bulan gitu. Jadi itu adalah beberapa panduan kita memilih antipsikotik. Pemberian antipsikotik merupakan
modalitas utama dalam terapi pada pasien-pasien yang mengalami psikotik yang berat, gitu ya. Namun seperti juga tindakan medis lain, pemberian obat ini ada resikonya. Salah satu resiko dari pemberian obat adalah munculnya efek samping. Nah, untuk antipsikotik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita memberikan antipsikotik ini tentunya nanti akan mempengaruhi kerja dopamin ya di otak. Nah, namun meskipun target utama dari pemberian antipsikotik ini di jaras mesolimbik atau mesokortikal, karena itu adalah jaras yang berhubungan langsung dengan munculnya gejala psikotik, namun kita kan tahu bahwa di otak itu juga ada jaras lain, jaras dopamin lain, yaitu jaras nigrostriatal dan tuberoinfundibuler, sehingga pemberian antipsikotik bisa juga mempengaruhi kerja dopamin di jaras nigrostriatal dan itu bisa menyebabkan efek ekstrapiramidal. Jadi efek sampingnya itu berupa efek ekstrapiramidal akibat blokade reseptor dopamin oleh antipsikotik. Nah, gejala klinisnya dari ekstrapiramidal ini juga bisa bermacam-macam. Bisa berupa distonia akut. Distonia akut itu berarti ada masalah di tonus ototnya. Biasanya tonus ototnya spasme. Nah, keluhan dari pasien yang paling sering itu adalah distonia pada otot leher, sehingga nanti pasiennya mengeluh bahwa kepalanya atau lehernya kayak tertarik ke sisi yang mengalami spasme gitu, dan rasanya tuh cukup sakit. Atau distonia yang mengenai otot-otot yang kecil dan yang cukup sering adalah di otot-otot sekitar mata. Jadi pasien ngeluh kok matanya mendelik ke atas, atau kita bilang okulogirik. Nah, itu berupa gejala-gejala klinis dari distonia akut ini. Kemudian gejala ekstrapiramidal lain berupa akatisia. Jadi akatisia ini suatu kondisi di mana pasiennya seperti gelisah karena dia restlessness, artinya dia tidak bisa istirahat, tidak bisa tenang. Mungkin pasiennya mengeluh, kok saya baru duduk sebentar beberapa detik pengennya jalan-jalan terus, mondar-mandir terus. Tapi biasanya pada akatisia ini pasiennya secara subjektif juga merasakan itu. Beda kalau gelisahnya dari gejala psikotiknya. Biasanya pasien tidak bisa melaporkan dengan jelas bahwa dirinya merasa gelisah gitu ya. Jadi untuk akatisia kita memang harus cermat. Apakah gelisahnya ini memang efek samping obat atau gelisahnya sebenarnya berupa gejala psikotiknya gitu ya. Itu nanti harus betul-betul diperhatikan. Kemudian efek ekstrapiramidal yang paling sering adalah Parkinsonism. Gejala Parkinsonism itu bisa tremor, kemudian adanya bradykinesia, jadi gerakan yang lambat, juga bisa ada rigiditas. Kalau misalnya dari cara berjalan kita bisa lihat kok jalannya seperti robot gitu ya, tidak, masa ayunan tangannya tuh nggak ada, atau misalnya pasiennya juga mengeluh sakit, atau kita periksa ada cogwheel fenomen di di sendi-sendinya gitu. Kemudian ada juga tardip dyskinesia. Cuma tardip dyskinesia ini adalah efek ekstrapiramidal jangka panjang. Jadi setelah pemberian antipsikotik yang lama, cukup lama, mungkin sudah bertahun-tahun diberikan antipsikotik, baru muncul tardip dyskinesia. Dan biasanya tardip dyskinesia ini berkaitan dengan pemberian antipsikotik yang tipikal. Sedangkan yang tiga di atas adalah efek ekstrapiramidal yang bisa terjadi segera setelah pemberian obat. Jadi efek samping yang akut gitu ya. Efek antipsikotik yang berkaitan dengan blokade reseptor dopamin di jaras tuberoinfundibuler itu mengakibatkan hiperprolaktinemi, dan gejala klinisnya bisa berupa ginekomastia atau pembesaran kelenjar air susu biasanya pada laki-laki, kemudian adanya galaktore, keluarnya air susu pada orang yang memang sedang tidak menyusui, kemudian juga pada perempuan bisa menyebabkan amenore, dan pada laki-laki maupun perempuan bisa menyebabkan keluhan disfungsi seksual.
Efek samping lain dari antipsikotik yaitu sindroma neuroleptik maligna. Jadi, sindroma neuroleptik maligna ini adalah merupakan salah satu efek samping yang bisa berakibat fatal, sehingga kita harus benar-benar kenali efek samping ini sehingga kita bisa cepat memberikan pertolongan pada pasien kita. Tanda-tanda dari sindroma neuroleptik maligna yaitu adanya penurunan kesadaran, kemudian adanya rigiditas yang berat, hipertermia dan disfungsi otonom seperti inkontinensia urin dan sebagainya. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium yang cukup khas adalah adanya peningkatan CPK yang sangat signifikan, bisa naiknya itu sampai berpuluh-puluh kali lipat dari normalnya. Selain itu juga bisa disertai dengan adanya leukositosis. Nah, jadi ketika kita menemukan pasien dengan yang diberikan antipsikotik kemudian muncul tanda-tanda ini, kita harus segera menghentikan obatnya, kemudian kita berikan supportive terapi, misalnya pemberian infus, kemudian kita juga pastikan sirkulasinya baik, kemudian pernapasannya baik, dan setelah itu kita harus rujuk pasien kita ke fasilitas kesehatan yang ada ICU-nya. Jadi tidak perlu ke RSJ, kalau kita tahu RSJ-nya tidak punya ICU, lebih baik kita merujuk pasien yang dengan kondisi demikian ke rumah sakit umum yang ada ICU-nya. Karena memang pasien-pasien dengan sindroma neuroleptik maligna perlu betul-betul dipantau kondisinya ya. Jadi perlu ICU gitu. Efek samping lain dari pemberian antipsikotik akibat pengaruh antipsikotik pada reseptor lain selain reseptor dopamin, bisa berupa sedasi atau berat badan meningkat dengan nafsu makan yang meningkat, itu akibat dari efek antipsikotik di reseptor histamin. Kemudian sebagai antagonis muskarinik bisa menyebabkan efek antikolinergik. Gejala klinisnya bisa berupa pandangan mata yang kabur, kemudian juga mulut kering dan sebagainya. Kemudian di alpha 1 antagonis adrenergic bisa menyebabkan hipotensi ortostatik. Kemudian efek kardiovaskuler bisa pada pemeriksaan EKG ditemukan adanya prolong QT. Kemudian meningkatnya trigliserid menyebabkan hiperglikemi. Nah, yang dua ini biasanya lebih disebabkan dari pemberian antipsikotik yang atipikal. Jadi pemberian antipsikotik atipikal biasanya efek samping yang perlu kita perhatikan adalah efek metaboliknya. Kemudian antipsikotik tertentu juga bisa menyebabkan penurunan ambang kejang. Jadi hati-hati pemilihan antipsikotik pada pasien-pasien yang ada komorbid dengan epilepsi misalnya. Kemudian meningkatnya resiko di cerebrovaskuler. Mungkin ini bisa diperhatikan atau hati-hati pada pasien-pasien yang demensia dengan gejala psikotik. Nah, pemberian antipsikotiknya harus hati-hati. Tabel ini menunjukkan karakteristik atau potensi efek samping antipsikotik. Sebagai contoh, kita lihat di sini untuk akut Parkinsonism, untuk efek samping akut Parkinsonism, ini yang paling besar potensinya adalah haloperidol, karena dia punya plus 3 nih untuk akut Parkinsonism. Untuk risperidone dia plus 2, berarti sebenarnya dia masih berpotensi, tapi dibandingkan haloperidol lebih kuat haloperidol. Nah, yang cukup aman untuk efek samping akut Parkinsonism ini adalah clozapine, kita lihat dia 0, dan juga quetiapine. Nah, kemudian contoh lain kita lihat untuk sedasi ya, untuk efek samping sedasi. Untuk efek samping sedasi yang paling kuat menimbulkan ngantuk adalah ini, yang plusnya 3 itu clozapine. Kemudian disusul dengan chlorpromazine, dia plusnya 2. Oke. Nah, kalau untuk haloperidol dia plusnya 1. Jadi potensi untuk menimbulkan sedasinya sebenarnya kecil ya. Seperti itu. Kemudian juga kita lihat untuk
efek samping lain. Misalnya untuk weight gain.